Ini gede banget ya Allah. Bu, lihat tuh Bu, gentengnya udah mulai gerak-gerak loh Bu. Coba. Tenang Bu, tenang. Kalau aktivitas mau semua Pak. Saya nggak bisa anuin anak kami. Warga sekitaran Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri digemparkan oleh kemunculan angin puting beliung 20 Januari kemarin. Melalui tangkapan video amatir warga, terlihat angin menggulung tepat di atas waduk. Fenomena water spout ini terjadi sekitar pukul 4 sore. Ini gede banget ya Allah. Pusaran angin yang berlangsung selama 10 hingga 15 menit tersebut terlihat dari jalan dan permukiman penduduk. Besarnya pusaran angin membuat warga ketakutan. Beruntung, puting beliung yang terjadi di Waduk Gajah Mungkur ini tidak menimbulkan kerugian yang signifikan. Dilaporkan tidak ada pemukiman warga yang terkena dampak dari angin puting beliung ini. Sebelumnya, BMKG Jawa Tengah telah memberikan peringatan dini adanya cuaca ekstrim di beberapa kabupaten termasuk Wonogiri. Hujan dan angin kencang melanda wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Desember kemarin. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan menumbangkan pohon di wilayah Losari, Jalur Pantura. Akibat peristiwa ini, seorang warga meninggal tertimpa bangunan yang ambruk ketika sedang berteduh. Peristiwa ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami pemadaman listrik. Intensitas angin puting beliung semakin meningkat pada masa peralihan musim. Bencana ini memang sulit diprediksi karena biasanya terjadi dalam skala lokal. Tak jarang puting beliung menyebabkan rusaknya bangunan, menumbangkan pohon, bahkan menyebabkan korban jiwa. Kerja bakti sore-sore. Bencana angin puting beliung juga melanda Desa Pantai Mekar, Muara Gembong, Bekasi 12 Desember lalu. Akibatnya, sejumlah rumah rusak. Bahkan, satu rumah mengalami kerusakan parah setelah atapnya terangkat oleh pusaran angin. Kronologisnya ya dari dalam lari ke depan, terus lebas sini, asbes terbalik, jatuhnya di sini. Meskipun tidak memakan korban jiwa, tetapi penghuni rumah menderita luka-luka. Bahkan satu orang di antaranya menderita patah tulang. Dariah, wanita berumur 41 tahun ini menjadi salah satu korban yang selamat dari amukan angin puting beliung. Melayani semua kebutuhan keluarga sudah menjadi kewajiban bagi Dariah. Ya, sebagai ibu rumah tangga, Dariah berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga kecilnya. Tapi beberapa hari belakangan, Dariah merasakan sesuatu yang ganjil. Ini masaknya. Intan nih yang masak nih. Tan, kamu tadi masak jam berapa ini? Baru Bu, baru tadi pagi Intan masak. Ah, kamu nggak bersih kali nyucinya. Bersih kok. Iya, sebelum kejadian ada firasat saya masak nasinya 3 hari itu nasinya basi terus. Kalau belum sampai sore masak pagi udah jam 3 udah basi. Saya juga bertanya ini kenapa, sampai saya ngomong ke tetangga, saya masak begitu terus kenapa begitu. Tapi semua firasat itu dia kesampingkan. Dia hanya berharap hidupnya berjalan lancar tanpa ada kendala. Sore itu, sang anak Intan sedang membersihkan rumah. Tidak seperti biasanya, cuaca mendung dan angin bertiup agak kencang. Udah selesai beres-beresnya. Assalamualaikum. Sementara Dariah dan suaminya baru saja pulang dari sawah.
Pukul 4:30 merupakan waktu yang tepat bagi Dariah dan suami beristirahat dari kesehariannya sebagai petani. Cuaca di luar ngeri banget ya Pak. Ya Allah. Ya sabarlah, tenang aja, waspada. Cuaca memang lagi tidak bagus. Iya Bu, tadi Intan mau keluar juga takut, gentengnya kayak mau rubuh gitu. Intan, sang putri kandung, was-was mendengar atap rumah bergerak riuh diterpa angin. Merasa tidak aman, Intan mengingatkan ibunya untuk tidak beraktivitas. Ya deh, Ibu mandi dulu ya. Bu, jangan mandi dulu Bu. Itu gentengnya kayak mau roboh. Nanti kalau Ibu mandi, Ibu kenapa-napa. Beneran kan? Iya. Gimana Pak? Terus jadi si emak mandi tuh, Intan omelin, "Ma jangan mandi napa Mak," kata Intan begitu. Udah asbesnya udah ngap-ngapan, udah ngeri, kata Intan begitu ya. Terus kata dia, enggak kenapa-napa, kata dia begitu ya. Jadi Intan tenang ya, di situ kayak emak tuh kayak ngasih kayak gitu. Bu, lihat tuh Bu, gentengnya udah mulai gerak-gerak tuh Bu. Coba, anginnya kenceng banget. Tak mau keluarganya panik, Wari, sang suami, berusaha menenangkan Dariah dan Intan. Tapi tak lama kemudian, angin kencang datang. Seketika perabot di rumah Dariah berantakan diterpa angin. Suasana di rumah pun semakin mencekam. Angin semakin kuat menghantam sisi bangunan. Khawatir akan rubuh menimpa keluarga kecilnya, Wari memerintahkan Dariah dan Intan menyelamatkan diri keluar dari rumah. Tadinya mau gue tahan itu anak-anak sama istri aja, mau ditahan di dalam. Berhubung takut tembok belakang takut ngebrak, jadi terpaksa perempuan itu suruh lari. Menghadapi situasi yang mempertaruhkan nyawa, setiap orang sibuk menyelamatkan diri. Namun, baru beberapa meter dari pintu depan, langkah Dariah harus terhenti. Wanita 41 tahun ini terjatuh, terkena puing-puing yang menyebar ke berbagai penjuru. Saya sedang lari, ya pas lari langsung breng. Tahu saya kena apa nggak tahu pas. Tertimpa atap rumah membuat pikiran Dariah menjadi tak tentu arah. Ya Tuhan, bagaimana nasib Dariah? Ya saya juga ngeliat si emak kayak gitu ya. Ya Allah, emak itu mukanya pucet kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim, Intan banyak-banyak tuh istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kata Intan, "Ma istighfar ya Ma," kata Intan begitu ya. Si emak udah lemes banget kelihatannya ya. Sekuat tenaga, Dariah berusaha menahan sakit di kakinya. Dalam benaknya hanya ada asa, selamat dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Pas dibangunin saya kakinya udah nggak bisa nepak Pak. Jadi asa dibangunin jatuh lagi, 2 kali dibangunin jatuh lagi. Pas kata saya, ini kaki kok udah nggak ada rasa gitu. Ya ini mah kaki saya patah kali begitu. Beruntung, Dariah masih dikelilingi orang yang mencintainya. Suami dan anaknya segera menolong dan membawa Dariah ke tempat yang aman. Naas, meskipun selamat, Dariah menderita patah tulang di bagian kakinya. Apa ini terakhir buat saya gitu. Tapi astagfirullahaladzim masih dilindungin gitu sama yang kuasa. Saya bisa selamat gitu walaupun kaki saya begini juga gitu. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa. Menghadapi musibah yang dialami, Dariah tetap melapangkan dada dan senantiasa melihat dari sisi positif. Kalau aktivitas mah semua Pak. Saya nggak bisa anuin anak-anak. Aturan kerjaan saya kan kecuali nggak bisa ngapa-ngapain. Cara yang terbaik telah diupayakan keluarga untuk kesembuhan kaki Dariah. Pengobatan selama berbulan-bulan siap dilalui. Namun luka yang menyisa di dada membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.
Iya, sekarang kalau ada hujan, udah angin kenceng, udah takut aja gitu, ya Allah gitu. Jangan apa kayak kemarin lagi gitu. Saya takut sama anak-anak ya mak, ntar kalau ada angin Isa mau keluar aja mak, takut. Ya kami sekeluarga berharap kepada pemerintah ada perhatian bagi kami yang sedang kena musibah. Nah, bila situ dari depan ada gabruk nerekam tangan saya, lantas guling-guling, saya istighfar.